Sebelum kita melangkah ke acara kita yang berikut, kita akan mendengarkan sedikit kisah dari para atlet tentang keikutsertaan mereka dalam kegiatan Pekan Olahraga Daerah di Kupang yang ke-16 kalau saya tidak salah. Kepada yang mewakili para atlet saya persilakan. Mari kita memberikan tepuk tangan. Putri mewakili atlet kesan selama kegiatan di Popda. Selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Nagekeo beserta om-om semua di sini. Opa juga. Putri opa juga, kau opa lupa. Opa juga. Kesan yang kami rasakan di sana ialah bisa mengikuti Popda ke-6 di Kupang, mewakili, bisa membawa nama kabupaten, nama sekolah dan juga nama orang tua. Dari masing-masing cabang olahraga, kami berhasil membawa pulang dan juga meraih juara, berhasil membawa pulang medali emas, perak dan juga perunggu. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan, sudah saya beritahu ke teman-teman saya bahwa mungkin dalam hari-hari itu teman-teman bisa meluangkan waktu untuk bergabung ikut kegiatan positif dan juga bisa bergabung di cabang olahraga mana saja. Sekian dan terima kasih. Iya, mari kita memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk adik kita, atlet yang mewakili kita semua pada malam hari ini. Sekali lagi saya ingin menyapa adik-adik semua dengan sebuah yel. Salam olahraga. Terima kasih. Berikut ini mari kita dengarkan bersama sambutan Bapak Bupati Nagekeo. Selamat malam semua. Ya. Selamat malam. Ya, Pak Pabung, para pembina, pejabat, administrator, pengawas dari Dinas Pora, orang tua juga yang hadir ini. Orang tua juga ada tuh. Kayaknya ini bukan orang tua sebelah sana. Bukan ya? Oh, Dinas Pora juga, baik sudah. Jadi biasanya kemarin ada orang tua, ya. Jadi para pengurus cabang olahraga atau pembina olahraga yang saya hormati dan yang sangat saya cintai, anak-anak semua peserta Popda. Ya. Kali ini kali ke-16 ya, atau kali ke-15? Kali ke-6 betul. Jadi 16 itu 16 tahun kita di sini, tapi kita baru ke-6 kalinya ikut Popda ya. Ada tahun, ada jeda di mana kita tidak ikut ya. 2020 kan? 19, 20, 21 kita ikut. 22 ikut. 23 kita ikut, oke. Dari 3 tahun berturut-turut itu apa? Grafik kita ada naik atau turun? Naik ya? Naik jumlahnya. Kemudian kalau emas sudah naik atau turun? Emas ya, kita ngomong yang data ini, anak-anak sekarang pakai data ini, tidak bisa pakai kira-kira. Perunggu naik, perak naik semua. Nah, ini kabar baik ini, apabila perunggu atau perak itu diperoleh atlet yang baru sekali ikut, ya. Siapa yang dapat perunggu tapi sudah 2 kali ikut, angkat tangan. Iya, perunggu sudah 2 kali ikut. Perolehannya kali pertama dapat medali tidak? Dapat apa waktu itu? Perunggu juga. Kali kedua perunggu lagi. Mesti PO kok. Kita orang Nagekeo itu menang dari PO juga. Jadi sudah lihat, kan sudah lihat pesaingnya, kompetitornya, ya. Kompetitornya sama atau ganti? Atau ada salah jawab?
Salah jawab. Jadi waktu perunggu yang pertama itu perak ya. Terus sekarang perunggu perak. Hah? Salah jawab. Jadi perak dan perak. Oke. Nah, kompetitornya sama nggak? Yang kamu lawan kemarin di baik penyisian maupun sampai semifinal final? Atau ada orang baru, ada atlet baru juga yang kekuatannya kamu belum hafal? Orang baru ya? Orang baru, berarti ini memang perlu ada spy ya dari cabang-cabang olahraga nih. Halo, ya mertua baru nih, jadi apa? Calon nenek kakek. Nah, jadi maksud saya pembina-pembina olahraga ini mesti spy juga, ya. Lihat dari kabupaten lain ada atlet-atlet Popda yang juga potensial sehingga kita bisa benchmark, kita bisa punya apa namanya ini perkiraan apa yang kita harus persiapkan dengan baik sehingga perak lagi atau perak ke emas kalau perunggu. Yang tadi yang perunggu Nona, halo Nona, yang tadi perunggu kali lalu perunggu juga, kali ini perunggu juga. Nah kompetitornya bagaimana? Lawan-lawannya orang baru atau orang yang sudah kamu kenal kemarin? Orang baru ya? Ini sama juga, berarti kita butuh mengenal potensi dari kabupaten lain. Yang dapat emas, ya. Halo, yang emas. Satunya? Ada ini sakit. Oh tinju? Ya, ada sakit. Waduh. Ini baru pertama kali emas. Yang tinju baru pertama kali langsung emas. Yang hebat Alex Bajawa gitu ya. Oke, yang ini? Emas, baru pertama kali atau yang kedua kali ini? Yang ketiga, yang pertama perunggu, yang kedua tidak dapat, yang ketiga langsung emas. Berarti yang kau ada loncatan, gitu loh ya. Jadi saya harap juga yang belum beruntung ya itu bisa mengira-ngira, mengingat kembali. Tapi calon kemarin nih, ya, calon kompetitor saya segini gitu ya, sehingga bisa ada perencanaan pelatihan lebih keras lagi ya, tahun depan bisa ikut. Dan seperti tadi yang saya sampaikan di apel pagi tadi ya, kita ini 2028 ya, 2028 tuh PON yang besok ini tidak, tapi PON yang berikutnya itu pekan olahraga berikut itu ada di sini, terjadi di sini. Nah mudah-mudahan waktu itu kamu sudah bisa menjadi atlet PON kita ya, atlet PON NTT nanti yang ikut dalam cabang olahraga yang kalian geluti sekarang. Nah itu proyeksinya, kita jadi tuan rumah bersama dengan NTB, NTT ya. Nah, kalau kali ini kita ya bisa nggak kita, orang Nagekeo ini kan Lokaatu itu lebih dari 30, Lokaatu tradisional. Tapi atlet tinju kita berapa orang gitu. Nah ini buat Pak Alex ya dan teman-temannya. Ini lihat, kemarin saya ngomong dengan Pak Wagub waktu di minggu lalu di Kupang. Bisa tidak kakak, kita kalau ngadam kali jadi tuan rumah untuk sepak bola, kami ini kayak minimal tinju lah ya. Gitu loh ya. Iya loh gitu loh. Jadi minimal dapat venue ya, namanya venue ya. Ada bangunan yang dikasih untuk tinju. Nah ini targetnya begitu. Mungkin akuatik di mana ya. Tapi kita mesti bidik sesuatu yang memang kita punya sejarah, kita punya story, kita punya pride, kita punya kebanggaan ya. Sehingga ini mendorong kita untuk kita ambil itu. Jadi kalau kita ditunjuk jadi tuan rumah tinju atau venue tinju itu dibangun di Nagekeo, nah ini kan lumayan, kita bisa dapat bagian. Karena kita tidak bisa minta banyak-banyak juga nih, tuan rumah ini dua provinsi gitu. Cabang olahraganya sekitar 70-an ya, 70-an lebih ya cabang olahraga. Kita lihat yang terakhir di Papua, nanti yang 2 tahun lagi ini di mana? Ya. Aceh kan? Ya? Aceh dan Medan, betul. Jadi tuan rumah bersama. Jadi karena memang sengaja di 2 provinsi karena
mau bagi fasilitasnya itu supaya jangan numpuk di satu provinsi. Nah, kita Pulau Flores ada berapa kabupaten dan kita kira-kira kebagian yang mana, venue apa, itu memang kita harus fokus. Nah, untuk itu kita menunjukkan prestasi kita yang menonjol, ya. Sehingga kalau runding itu orang langsung mau loh, betul kamu ya, ya kan begitu loh. Jadi tanpa terlalu banyak debat yang tidak perlu, orang langsung akui ya. Kalau tinju di kamu saja, kalau bola di ngada. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa menunjukkan apa yang kita menonjol sehingga cepat itu jadi ini apa namanya sesuatu keputusan bersama, pengakuan bersama bahwa kita di situ. Ini tidak menegasikan yang lain ya. Kita juga bisa punya taekwondo, kemudian silat ya, yang hanya kempo udah ini tahun kedua tidak ikut, tahun kedua tidak ikut. Nah, ini tolong sih para pelatih kempo mungkin ada punya halangan apa, kita bisa hubungi kembali karena kempo pernah punya prestasi ya, ya kita punya. Jadi cabang-cabang demikian juga atletik kemarin kita dapat perak ya untuk kategori mix estafet ya. Ya kita untuk itu pasti cukup nih. Mana 4 orang yang kemarin mix estafet? Wow, ya. 1 orang belum datang ya. Ya, jadi kamu mesti latih terus bersama karena ketika peralihan tongkat itu juga ternyata makan kehilangan waktu juga ya. Kalau untuk kamu punya ini sepersekian detik itu sudah besar sekali ya. Sepersekian detik kamu melambat aja itu sudah sangat bagusnya itu kalau yang pelari sambungnya itu sedang dalam velocity, kecepatan yang sedang nanjak, ini juga yang mau kasih juga tidak cepat rem ya. Sehingga oke, saya kira beberapa catatan teknis saya barangkali sepanjang yang saya